Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldiansyah M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi yang berjudul penyusunan makalah. Yang pertama, pengertian. Makalah adalah salah satu jenis karya tulisan ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Makalah disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas tertentu seperti tugas akademik maupun tugas non-akademik. Makalah menjadi sarana untuk mendemonstrasikan pemahaman penulisan tentang pokok permasalahan teoretis yang dikaji atau kemampuan penulis dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang berhubungan dengan masalah tertentu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri khusus. Ciri-ciri yang pertama itu adalah data yang digunakan mempunyai validitas yang tinggi dan analisis serta interpretasi harus objektif. Yang kedua, makalah harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulis. Dalam hal ini, penulis makalah harus menyebutkan dengan jelas sumber data dan pendapat yang digunakan dalam makalah. Yang ketiga, makalah harus menggunakan bahasa yang jelas, singkat, sederhana, dan teliti. Kemudian yang terakhir, makalah harus sistematis dan utuh. Yang ketiga, syarat makalah, yaitu cermat, tepat waktu, sederhana, memadai, dan jelas. Kemudian yang keempat, sistematis makalah. Bagian awal, yang pertama, halaman judul. Judul meliputi jenis dan tujuan laporan, nama penyusun, logo lembaga, nama lembaga, kota dan tahun penyusunan laporan. Yang kedua, kata pengantar. Dalam kata pengantar diuraikan hal-hal berikut. Yang pertama, alasan dan tujuan secara singkat. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada pembimbing dan pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian. Kemudian yang ketiga, daftar isi. Daftar yang menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan dengan mencantumkan secara jelas urutan bab dan subbab beserta halaman tempat bab atau subbab tersebut berada. Mencantumkan sejumlah lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing, dimulai dari kata pengantar sampai dengan lampiran-lampiran. Kemudian yang kelima, daftar gambar, tabel, lampiran, lambang atau singkatan jika diperlukan. Apabila dalam laporan diperlukan lampiran tabel yang menunjang isi laporan, semua tabel yang diperlukan harus dicantumkan dalam daftar tabel. Dan yang kelima, bab pendahuluan. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumus masalah, tujuan, manfaat makalah, metode penyusunan makalah. Kemudian bagian isi. Tujuan atau kajian teoritas. Syarat-syarat kajian teoritis yaitu membuat teori-teori utama atau turunan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Menyajikan kutipan pendapat dari buku yang harus diselingi dengan pendapat penulis. Penulis harus mampu membandingkan dan pada akhirnya menyatakan posisinya terhadap teori yang dianggap paling relevan dengan masalah yang dibahas. Bukan rangkuman buku atau rangkuman berbagai buku. Penulis makalah harus benar-benar jujur untuk mencantumkan sumber kutipan. Tidak ada satu kalimat hasil kutipan yang tidak dicantumkan sumbernya atau ada dalam daftar pustaka. Kemudian pembahasan. Yang pertama merupakan hasil reaksi penulis makalah terhadap tinjauan teoritis yang disusunnya. Yang kedua, pembahasan makalah merupakan karya penulis makalah, bukan hasil menyontek dari sumber lain.
Yang ketiga, pembahasan sebuah makalah dapat berupa analisis, uraian, deskripsi, atau aplikasi atau kajian teoritis sebelumnya, atau dapat berupa dukungan dan sangkalan terhadap kajian sebelumnya. Yang terakhir, komposisi antara bagian kajian teoritis dengan bagian pembahasan. Artinya pembahasan haruslah lebih banyak daripada kajian teoritis. Kemudian bagian penutup. Simpulan. Yang pertama, membuat penafsiran atau pemaknaan secara menyeluruh terhadap isi. Yang kedua, simpulan bukanlah rangkuman, melainkan berupa jawaban yang mendasar atas masalah yang diajukan pada bab sebelumnya. Yang ketiga, simpulan harus sejalan dengan masalah dan tujuan. Yang keempat, makalah yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir, teknik penulisan kesimpulan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu bentuk butir demi butir dan bentuk esai padat. Kemudian saran. Yang pertama, saran merupakan bentuk tindak lanjut dari penulis makalah atas temuan yang telah dibahas sebelumnya. Yang kedua, saran harus selalu berhubungan dengan isi makalah. Yang ketiga, saran dapat ditunjukkan bagi para pembuat kebijakan penggunaan makalah atau kepada penulis makalah selanjutnya. Kemudian daftar pustaka. Yang pertama, daftar yang membuat beragam sumber informasi seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, makalah sebelumnya, skripsi, tesis yang digunakan sebagai pustaka acuan dalam membuat makalah. Yang kedua, daftar pustaka ditulis secara berurutan dan alfabetis atau tanpa nomor. Yang ketiga, sumber tertulis atau tercetak yang membutuhkan tempat lebih satu baris ditulis dengan jarak antara baris satu spasi, sedangkan jarak antara sumber-sumber tertulis yang saling berurutan adalah 2 spasi. Kemudian lampiran jika ada. Yang pertama, lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penyusunan makalah dan hasilnya merupakan satu kesatuan dari makalah yang disusun. Yang kedua, setiap lampiran diberi nomor urut dan judul lampiran sesuai urutan penggunaannya. Yang terakhir, lampiran harus disusun sejalan dengan urutan fungsinya dalam makalah. Kemudian kesimpulan. Makalah adalah salah satu jenis karya tulisan ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka atau kajian lapangan. Makalah disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas tertentu seperti tugas akademik maupun tugas non-akademik. Sistematik pembuatan makalah yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.